Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Untuk untuk anggota timnya ada Muhammad Aldi Sapana Hasibuan, Najar Fareji, dan saya sendiri, Ega Pratama. Untuk judul proyek kami ini adalah sistem klasifikasi sampah otomatis menggunakan machine learning dan computer vision. Langsung saja masuk bagian latar belakang. Permasalahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Proses pemilihan sampah yang masih secara manual seringkali kurang efektif karena membutuhkan waktu, tenaga, dan rentan terhadap kesalahan. Perkembangan teknologi machine learning dan computer vision memungkinkan komputer mengenali objek secara otomatis melalui citra digital. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi dan klasifikasi jenis sampah secara cepat dan akurat. Melalui proyek ini dikembangkan sebuah sistem klasifikasi sampah otomatis yang mampu mengenali beberapa kategori sampah berdasarkan gambar sehingga dapat mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih efisien. Selanjutnya bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem yang mampu mengenali jenis sampah berdasarkan citra digital. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode machine learning dan computer vision untuk melakukan klasifikasi sampah secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan sampah ke dalam kategori yang telah ditentukan. Yang terakhir, bagaimana sistem dapat membantu proses pemilihan sampah secara lebih efektif dibandingkan metode manual. Berikutnya ada tujuan. Membangun sistem klasifikasi sampah otomatis berbasis machine learning dan computer vision untuk membantu proses pemilihan sampah. Tujuan khususnya yang pertama itu mengumpulkan dan mempersiapkan data set citra sampah. Yang kedua, melakukan pre-processing pada data gambar. Yang ketiga, melatih model machine learning untuk mengenali jenis sampah. Lalu yang keempat, menguji performa model menggunakan data pengujian. Dan yang terakhir, menghasilkan sistem yang dapat mengklasifikasikan sampah secara otomatis. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Machine learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam penelitian ini, machine learning digunakan untuk mengenali pola visual pada citra sampah sehingga sistem dapat mengklasifikasikan jenis sampah secara otomatis. Fungsi dalam proyek ini yang pertama itu mempelajari karakteristik setiap jenis sampah, lalu melakukan proses klasifikasi berdasarkan data pelatihan. Yang terakhir, menghasilkan prediksi kategori sampah dari gambar masukan. Berikutnya ada computer vision. Computer vision adalah bidang ilmu yang memungkinkan komputer memperoleh, mengolah, dan memahami informasi dari gambar atau video. Teknologi ini digunakan untuk mengekstraksi fitur visual seperti bentuk, warna, tekstur, dan pola objek. Dalam proyek ini, computer vision digunakan untuk menganalisis citra sampah sehingga sistem dapat mengenali perbedaan karakteristik antar kategori sampah. Tahapan computer vision yang pertama, akuisisi gambar. Yang kedua, processing citra. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Yang keempat, klasifikasi objek. Dan yang kelima, evaluasi hasil. Lalu ada bagian dataset dan preprocessing. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan citra sampah yang terdiri dari 6 kategori, yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Total data yang digunakan sebanyak 2.527 gambar dengan jumlah data yang berbeda pada setiap kategori. Dataset ini dipilih karena mampu mempresentasikan berbagai jenis sampah yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai untuk digunakan dalam pengembangan sistem klasifikasi sampah otomatis. Sebelum digunakan dalam proses pelatihan model, seluruh data citra terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki format yang seragam dan dapat diproses dengan baik oleh sistem. Proses pre-processing meliputi pembacaan gambar dari setiap kategori, penyesuaian ukuran citra agar memiliki dimensi yang sama, pemberian label sesuai kelas masing-masing, serta konversi data gambar ke dalam bentuk numerik yang dapat dipahami oleh model. Selain itu, dilakukan juga pengaturan dan pembagian dataset ke dalam data pelatihan dan pengujian. Data pelatihan digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mengenali jenis sampah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tahapan pre-processing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sehingga proses pelatihan model dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik. Selanjutnya ada bagian arsitektur dan model. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah CNN untuk melakukan klasifikasi citra sampah ke dalam 6 kategori, yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash.
CNN dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola visual pada gambar seperti bentuk, tekstur, dan warna objek. Arsitektur model terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari citra masukan. Setelah proses konvolusi dilakukan, proses folding untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan informasi penting dari gambar. Baik, selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Dapat bisa kita lihat dari grafiknya ya. Pengujian model dilakukan dengan beberapa kombinasi parameter, yaitu pembagian data 60:40 dan 80:20, learning rate 0,001 dan 0,0001, serta evaluasi pada EPOS ke-5 dan ke-8 dan ke-15. Kinerja model diukur menggunakan nilai akurasi dan loss pada data pelatihan maupun data validasi. Berdasarkan hasil pengujian, performa terbaik diperoleh pada skenario pembagian data 80:20, learning rate 0,001 dan EPOS ke-15. Pada konfigurasi tersebut, model menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 89,33%, akurasi validasi sebesar 75,75%, trend loss sebesar 0,3035 dan validation loss sebesar 0,6376. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada data dengan cukup baik serta memberikan performa yang stabil dan pada data validasi. Nilai loss mengalami penurunan seiring bertambahnya jumlah EPOS pada saat yang sama. Nilai akurasi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kondisi ini menandakan bahwa proses pelatihan berjalan dengan baik dan model semakin mampu membandingkan karakteristik masing-masing kategori sampah. Lalu untuk akurasi dan loss, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengguna learning rate 0,001 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan 0,0001. Selain itu, peningkatan jumlah EPOS dari 5 menjadi 15 juga berpengaruh terhadap peningkatan akurasi model. Pada sebagian besar skenario, akurasi validasi berada pada rentang 72% sampai 76%, yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Untuk nilai loss yang semakin kecil menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model semakin berkurang. Konfigurasi terbaik menghasilkan nilai trend loss sebesar 0,3035 yang merupakan nilai loss terhadap dari rendah dari seluruh pengujian yang dilakukan. Lalu untuk conversion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun salah pada setiap kategori sampah. Melalui conversion matrix dapat diketahui kategori yang memiliki tingkat pengenalan tinggi serta kategori yang masih sering mengalami kesalahan klasifikasi. Secara umum, sebagian besar data berhasil diklasifikasikan pada kelas yang sesuai. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan prediksi pada kategori yang memiliki karakteristik visual yang mirip, seperti paper dan cardboard ataupun plastik dan trash. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelas masih memiliki fitur yang saling menyerupai sehingga lebih sulit dibedakan oleh modul. Untuk visualisasi hasilnya, akurasi menunjukkan bahwa performa model meningkat seiring bertambahnya jumlah EPOS. Dengan 0,001, nilai akurasi validasi tertinggi diperoleh pada konfigurasi 80:20 dengan learning rate 0,001 yang mencapai sekitar 75,75% pada EPOS ke-15. Pada grafik juga menunjukkan bahwa model telah mencapai kondisi yang relatif stabil pada EPOS akhir, ditandai dengan perubahan akurasi yang tidak terlalu signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa model telah berhasil mempelajari pola pada dataset dan mampu melakukan klasifikasi sampah secara cukup konsisten. Dengan kesimpulan evaluasi ini, model terbaik diperoleh pada konfigurasi 80:20 learning dengan akurasi validasi 75,75% dengan loss validasi 0,6376. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi 6 kategori sampah dengan performa yang cukup baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem pemilihan sampah otomatis. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem klasifikasi sampah otomatis menggunakan machine learning dan computer vision berhasil dikembangkan untuk mengelompokkan sampah ke dalam 6 kategori, yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Sistem mampu mengenali jenis sampah berdasarkan citra yang diberikan sehingga dapat proses pemilihan sampah secara lebih cepat dan praktis. Untuk sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, jumlah dataset dapat ditambah agar model dapat mempelajari lebih banyak variasi data dan menghasilkan performa yang lebih baik. Selain itu, sistem dapat dikembangkan
dengan bentuk aplikasi atau diintegrasikan dan perangkat kamera sehingga dapat digunakan secara langsung dalam proses pemilihan sampah di lingkungan nyata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menunjukkan PPT kelompok kami. Untuk selanjutnya mendemokan dan sistemnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nazwar Parizi ingin menjelaskan mengenai program yang kami buat pada proyek kami ini. Nah, kita untuk pertama-tama membuka file model helper.py, di mana file ini berfungsi sebagai backendnya atau dapur belakangnya, di mana tugasnya membuat file model yang sudah dilatih melakukan pra-processing. Nah, gambar misalnya sudah terinput gambar akan merubah ukurannya menjadi 224 kali 224. Nah, untuk size-nya karena ini sebagai target size dari MobileNet V2. Kemudian lalu dinormalisasikan sebagai normalisasi skala nilai pikselnya pada file ini dan menerjemahkan hasil prediksi matriks menjadi teks kelas sampah yang dipahami. Kemudian ada file app.py di mana file ini berfungsi sebagai user interface-nya untuk membuka website yang akan digunakan oleh user. Lalu ada file yang paling penting di mana untuk melatih atau mentraining dataset. Di sini kita bisa lihat ada di sini codingan yang ini berfungsi untuk mengekstrak dataset dan mencari folder yang telah dimasukkan. Kemudian fungsi membuat model. Nah, modelnya ini kami menggunakan model Mobile Net V2. Lalu parameter eksperimen. Nah, parameternya di sini kami membandingkan train banding teks di mana 60 banding 40 dan juga 80 banding 20. Setelah itu ada proses eksperimen. Dan epos yang kami gunakan hanya sampai 15. Dengan sampel data yang sampelnya yaitu epos 5, 8 dan 15. Kemudian untuk menyimpan historinya kami membuat dua, yaitu diagram dan juga data.csv ataupun juga Excel. Nah, kita masuk saja ke dalam bentuk diagram. Nah, ini hasil dari training training.py yang menghasilkan sebuah grafik, yaitu di mana kita bisa melihat garis biru dan hijau ini berada di bagian atas, kemudian di mana garis merah dan orange berada di bagian bawah. Nah, di mana ini menunjukkan learning rate atau kita singkat saja menjadi LR berpengaruh terhadap kemampuan model belajar. Model dengan learning rate 0,001 menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan learning rate 0,001. Jadi kita bisa mengatakan bahwa semakin tepat nilai learning rate yang digunakan, semakin cepat juga model memahami pola pada data gambar. Baik, kita bisa melihat grafik yang dihasilkan pada train.py. Nah, terdapat garis biru dan hijau berada di bagian atas, sedangkan garis oranye dan merah berada di bagian bawah. Nah, hal ini menunjukkan learning rate sangat berpengaruh terhadap kemampuan model belajar. Model dengan learning rate 0,001 menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan learning rate yang 0,0001. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa semakin tepat nilai learning rate yang digunakan, semakin cepat pula model memahami pola pada gambar sampah. Nah, kita lihat pada grafiknya. Grafik hijau menandakan ini split 80 banding 20 dengan LR 0,001 cukup terlihat naik turun. Bahkan pada epos 8 sangat menandakan turun, tapi lalu naik lagi.
pada epoch berikutnya. Nah, alasannya kenapa? Karena pada split 80/20 ini, data validasi hanya sekitar 503 gambar karena jumlah data diuji lebih sedikit. Setiap kesalahan prediksi akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap nilai akurasi. Akibatnya kenapa? Akibatnya ya grafik goyang ataupun fluktuatif, naik turun. Jadi bukan berarti modelnya yang rusak ataupun gagal belajar, tetapi karena jumlah data validasinya lebih sedikit sehingga perubahan nilainya lebih sensitif. Lalu kita lihat pada grafik birunya. Kenapa stabil? Nah, tapi saya jelaskan dulu garis biru ini yaitu speed 60/40 dengan LR 0,001. Kenapa terlebih sangat halus ataupun stabil? Penyebabnya karena data validasinya lebih banyak yaitu sekitar 1008 gambar. Karena jumlah datanya lebih besar, satu atau dua kesalahan prediksi terlalu mengaruhi presentasi akurasi. Itulah sebabnya grafik terlihat lebih stabil dari epos ke epos. Dengan kata lain, performa model dapat dievaluasi dengan konsisten. Kemudian kita akan melihat data Excel-nya. Nah, ini berikut data Excel yang dihasilkan oleh Trend.py. Nah, kita bisa lihat learning rate yang 0,01 paling tinggi akurasinya pada epos ke 15. Nih, epos 15 berada di 90,92% dengan akurasi validasinya 76,59%. Kemudian untuk learning rate 0,001 akurasi training yang paling tinggi itu pada 78,47 dengan akurasi validasinya 72,92%. Hasilnya menunjukkan bahwa learning rate 0,001 jauh lebih baik karena model yang digunakan adalah Mobile Net V2. Sebenarnya model ini sudah memiliki pengetahuan dasar dari proses training sebelumnya. Tugas kita hanya mengajarkan bagian klasifikasi akhirnya. Dengan learning rate 0,01, proses belajar berlangsung cukup berat sehingga model bisa menemukan pola data dengan baik. Lalu kita masuk ke learning rate 0,001 terlalu kecil. Model memang belajar tetapi langkah belajarnya sangat pelan. Sehingga sampai epos ke-15 pun performanya masih belum maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa learning rate 0,001 membuat model belajar terlalu hati-hati. Kemudian perbandingan split ya bisa dilihat. Kita gunakan parameter yang terbaik tadi, di mana parameternya yaitu 0,001 di split 60/40. 0,00 di learning rate 0,01 kita lihat terdapat 0,6740 untuk untuk validation loss-nya. Kemudian untuk 80/20 kita lihat bisa di 0,6376. Nih. Meskipun nilai akurasi kedua skenario ini hampir sama, split 80/20 menghasilkan validation loss yang lebih rendah. Validation loss menunjukkan seberapa besar kesalahan model saat melakukan prediksi. Semakin kecil nilainya ya semakin baik karena validation loss. Karena jadi walaupun akurasinya tidak naik terlalu jauh, kualitas prediksinya sebenarnya lebih baik. Kemudian kita bandingkan jumlahnya ya. Pada skenario terbaik 80/20 dan learning rate 0,001 pada epos 5 terdapat ini epos 5 0,1. Nah, akurasi validasinya 81,42 dengan validasinya 72,37. Validation loss-nya 0,6990. Kemudian epos 8 terdapat 85,72
dengan validation loss-nya 0,6562. Lalu untuk EVOS 15 validation loss-nya trend ACC-nya 89,33% dengan validation loss-nya 0,6376. Nah, pada EVOS 5 ini model masih dalam tahap awal belajar sehingga akurasinya belum tinggi. Kemudian sampailah ke EVOS 8, model susah menemukan sebagian besar pola penting pada data sehingga akurasinya meningkat cukup signifikan. Ketika dilanjutkan sampai ke EVOS 15, akurasinya memang tidak bertambah lagi. Namun validation loss ini masih terus menurun. Artinya apa? Model semakin yakin dan semakin sedikit melakukan kesalahan prediksi. Jadi walaupun angka akurasi terlihat sama, kualitas prediksi model pada EVOS 15 ini sebenarnya lebih baik dibandingkan EVOS 8. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan ini, learning rate 0,01 ini memberikan performa terbaik karena mampu membuat model belajar lebih cepat dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan split data 80/20 ini dan training selama EVOS 15 menghasilkan nilai validation loss paling rendah, yaitu 0,6376. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang lebih kecil dan performa yang lebih matang dibandingkan skenario lainnya. Demikian saya Najib Pareji yang membahas mengenai program kami dan juga training datanya. Baik, saya Muhammad Abdi Safana Hasibuan akan sedikit mendemokan program, yaitu berupa aplikasi untuk pengklasifikasian sampah otomatis berbasis machine learning dan computer vision yang kelompok kami buat. Di sini kami membuat sebuah file program bernama app.py yang merupakan program utama untuk mengatur jalannya program pada server Plex dalam Python. Dan juga di kode app.py ini dia bertugas untuk menerima gambar baik melalui upload file dari pengguna maupun ketika pengguna menggunakan kamera untuk melakukan pengklasifikasian sampah, kemudian akan mengirimkannya ke model machine learning agar dilakukan pengklasifikasian jenis sampah yang akan dideteksi. Jadi setelah misalnya proses prediksi nanti selesai, sistem akan menampilkan hasil berupa kategori sampah dengan tingkat keyakinan dan informasi terkait edukasi tentang sampah tersebut. Kemudian terdapat threshold sebesar 60% yang digunakan untuk menghindari prediksi yang kurang akurat. Jadi jika nilai confidence-nya tadi kurang dari 60%, maka akan menampilkan status tidak terdeteksi oleh server tersebut dan sampah yang telah dideteksi tidak dapat dilakukan klasifikasi sampah. Mungkin saya akan coba mendemokan langsung pada server yang telah berjalan di sini. Nah, di sini saya tampilkan untuk sedikit gambaran dari project klasifikasi sampah kami berupa sebuah dashboard dalam localhost saja dalam server Python. Di sini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat untuk fitur berupa upload gambar dari file maupun menggunakan kamera. Dan untuk di bagian bawah web tersebut juga terdapat statistik pemilahan sampah yang telah dilakukan pada server web ini. Jadi langsung saja saya di sini coba contohkan untuk upload gambar sampah yang telah kami ambil. Misalnya di sini kita coba klik saja untuk fiturnya. Nah, akan otomatis ke folder yang akan dituju. Di sini saya telah menyimpan gambar dengan nama tes sampah 1 ini. Maka kita akan coba open saja. Nah, setelah dilakukan tersebut, maka server akan otomatis mendeteksi gambar tersebut apakah jenisnya berklasifikasi plastik, kertas, karton, gelas maupun sampah.
Dan di sini dari gambar yang tadi telah saya pilih, di sini terdeteksi sebagai sampah plastik dan dengan tingkat confidence yang sebanyak 74,26%. Dan juga di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga terdapat edukasi juga tentang sampah plastik tersebut. Nah, maka akan terjadi fitur untuk deteksi otomatis dari gambar yang telah saya pilih. Nah, dari gambar yang saya pilih tersebut, di sini berhasil mengklasifikasikan bahwa objek yang telah saya ambil yaitu berupa sampah berupa gelas dengan tingkat confidence sebesar 66,78% untuk tingkat keyakinan ke database yang telah kami ambil sebelumnya. Di sini juga terdapat fitur berupa sebuah edukasi tentang sampah yang telah kami klasifikasi. Misalnya di sini kaca, bisa terdapat edukasi yang bisa dibuat di sini, yaitu misalnya bisa didaur ulang selamanya tanpa mengurangi kualitas. Di sini untuk mencoba deteksi yang lainnya lagi, untuk klasifikasi jenis sampah yang lainnya, kita coba deteksi lagi untuk yang lainnya. Misalnya kita upload gambar lagi dari file, kita ambil contoh yang lain juga. Nah, sistem yang kami bangun juga telah berhasil mendeteksi bahwa sampah yang telah kami ambil dari foto file tadi berhasil diklasifikasikan jenisnya oleh sistem yang kami buat dengan tingkat confidence yang sangat tinggi berupa 99,93% ke database, yaitu berupa klasifikasi jenis sampah yang berupa cardboard atau kardus. Di sini juga terdapat untuk bagian edukasi dari jenis sampah tersebut. Dan juga di sini terdapat juga untuk fitur untuk gunakan kamera, di mana kita bisa memfoto langsung objek sampah yang kita temui. Tapi karena kamera sedang dijalankan di bagian lain untuk merekod video ini, saya tidak bisa untuk mendemokan langsung bagaimana cara untuk sistem ini mendeteksi menggunakan kamera. Tapi kurang lebih hasilnya akan sama seperti pada upload gambar tadi. Mungkin sekian saja untuk project sistem yang telah kelompok kami buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.